Malam itu, villa tiba-tiba terbakar. Bima Prakoso dan anak yang kuasuh melihatku tanpa niat menolong, bahkan dengan sengaja menutup pintu evakuasi. Dia berkata, aku sudah muak dicap sebagai pria yang hanya menumpang hidup pada istrinya. Anakku berteriak, kamu bukan ibu kandungku. Ibuku Rania, jauh lebih baik padaku. Ketika aku membuka mata lagi, aku kembali ke bulan ketiga setelah melahirkan. Ibu mertuaku baru saja membuat anakku hilang. Kali ini, malam itu di villa, aku terbangun karena sesak oleh asap. Koridor lantai 2 penuh dengan asap hitam pekat. Jilatan api menjulur keluar dari celah pintu ruang kerja. Sambil menutup hidung dan mulut, aku berlari ke arah tangga. Tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu darurat, aku melihat Bima Prakoso berdiri di luar. Di sebelahnya, berdiri anak yang telah kurawat selama 8 tahun, Bagas. Aku berteriak, Bima, buka pintunya. Tangan Bima sudah berada di gagang pintu, tapi dia tidak membukanya. Dia menatapku dari balik pintu tahan api yang tebal itu. Tatapannya dingin seperti membeku. Dia berkata, Dewi Lestari, aku sudah muak dicap sebagai pria yang hanya menumpang hidup padamu. Detik berikutnya, dia membanting pintu itu dari luar. Suara kunci klik terdengar. Aku menerjang ke arah pintu, memukulnya. Telapak tanganku melepuh karena logam panas. Aku kembali berteriak, Bagas, Mama di dalam. Anak yang setiap hari kusuapi sesendok nasi dan sesendok sup itu, bersembunyi di belakang Bima. Dengan mata memerah, dia berteriak padaku, kamu bukan ibu kandungku. Ibuku, Rania Putri, jauh lebih baik padaku. Saat cahaya api menerpa wajahnya, aku bahkan lupa cara untuk marah. Ternyata, selama 8 tahun ini, aku pikir aku sedang menjaga sebuah keluarga, tapi bagi mereka, aku sudah lama menjadi orang yang tak diinginkan. Ketika asap tebal menyesakkan, aku melihat Bima membungkuk dan memeluk Bagas. Dia berkata, jangan takut, nak. Ayah akan segera membawamu bertemu ibumu. Kalimat ibumu itu bukan aku. Aku jatuh ke lantai, ujung jariku mencengkeram celah pintu. Hal terakhir yang kucium adalah aroma hangus dari cincin kawinku yang meleleh di kulitku. Saat membuka mata lagi, aku mendengar suara tangisan ibu mertuaku, Suryani, dari luar kamar bayi. Dewi, jangan panik, nak, ibu tidak sengaja, anak kita hilang. Aku tersentak duduk. Dadaku masih terasa sesak seolah penuh jelaga, tenggorokanku perih. Di atas meja nakas, ada pompa ASI, obat pasca persalinan, setengah gelas air hangat, dan korset yang baru kuganti kemarin. Cahaya dari balik tirai jendela menunjukkan waktu sekitar pukul 3 sore. Aku menunduk melihat piyamaku yang longgar. Lalu melihat tanggal di ponselku. Aku telah kembali ke bulan ketiga setelah melahirkan. Tepat pada hari di mana di kehidupanku yang lalu, ibu mertuaku menghilangkan anakku. Suryani berdiri di ambang pintu, rambutnya acak-acakan, tangannya mencengkeram sepotong kain bedong kecil berwarna biru. Kain itu aku sendiri yang memilihnya, dengan motif awan dan sulaman huruf A di pojok kanan bawah. Nama panggilan anakku adalah Arka. Di kehidupan sebelumnya, kain bedong inilah yang ditemukan kembali. Suryani menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa dia hanya mendorong kereta bayi ke lantai bawah untuk berjemur, dan saat berbalik untuk menjawab telepon, kereta bayi itu sudah lenyap. Ketika Bima pulang, kalimat pertamanya bukanlah, kita harus lapor polisi. Dia berkata, ibu juga tidak sengaja. Kamu masih dalam masa nifas, jangan membuat masalah jadi besar. Kita cari dulu. Aku percaya padanya. Aku menangis hingga tak sanggup berdiri, memohon mereka untuk mencari anakku. 3 hari kemudian, anak itu ditemukan. Mereka bilang dia dibawa oleh seorang wanita dengan gangguan jiwa, untungnya tidak terluka. Aku memeluk anak itu dan menangis semalaman. Tapi 8 tahun kemudian, di tengah kobaran api itu, dia berkata, aku bukan ibu kandungnya. Di kehidupan ini, Suryani masih menangis. Dia mengulurkan tangan untuk menarikku, Dewi, dengarkan ibu. Aku tidak membiarkannya menyentuhku. Aku langsung mengambil ponsel dan menelepon polisi. Suryani tertegun. Untuk apa lapor polisi? Masalah keluarga dilaporkan ke polisi kan memalukan. Aku menatap lekat kain bedong di tangannya, suaraku datar. Anak hilang,
tidak lapor polisi, lalu menunggu ibu menangisinya kembali, wajahnya langsung pucat. Telepon tersambung. Aku menyebutkan alamat, usia anak, dan waktu kehilangan. Di akhir, aku menambahkan, ada orang tua di rumah yang menghalangi saya melapor polisi. Anak itu hilang saat dalam pengawasannya. Mohon segera datang. Suryani menjerit, Dewi Lestari, kamu gila, aku ini neneknya. Aku menutup telepon dan menatapnya. Mulai dari menit ini, setiap kata yang ibu ucapkan, simpan untuk polisi. Bibirnya bergetar. Ekspresinya bukan panik karena kehilangan anak, melainkan panik karena situasi di luar kendali. Saat aku turun dari tempat tidur, kakiku masih lemas. Luka bekas operasi caesar terasa nyeri, tapi aku tidak kembali duduk. Pertama, aku mencabut kartu memori dari kamera CCTV di depan kamar bayi dan memasukkannya ke saku piyama. Lalu, aku membuka ponsel dan menyimpan semua rekaman dari CCTV ruang tamu, lobi, dan lift ke penyimpanan cloud. Terakhir, aku membuka akun keluarga bersama dan menonaktifkan kartu kredit tambahan milik Suryani dan Bima. Layar ponsel menunjukkan notifikasi, pembekuan berhasil. Suryani di luar pintu melihat tindakanku, suaranya berubah. Apa yang kamu lakukan? Bima akan marah kalau pulang nanti. Aku menatapnya. Biar saja dia marah. Di kehidupan sebelumnya, aku takut dia marah, takut ibu mertuaku tersinggung, takut orang luar bilang aku sensitif pasca melahirkan. Akhirnya, ketakutanku membuatku kehilangan anakku sendiri, membesarkan anak orang lain, dan akhirnya dikurung dalam api hingga mati. Kali ini, aku tidak takut pada siapapun. Saat suara sirene terdengar dari gerbang kompleks, telepon dari Bima juga masuk. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya membalikkan ponsel di atas meja. Layarnya menyala berulang kali, sementara aku duduk di depan kamar bayi, menatap tempat tidur kecil yang kosong, perlahan mengepalkan tanganku. Arka, kali ini mama pasti akan menemukanmu. Ketika polisi masuk, Suryani masih mencoba berbicara lebih dulu. Sambil menyeka air mata, dia terisak seolah menjadi korban terbesar. Bapak polisi, saya hanya membawa cucu saya berjemur sebentar, tidak tahu kalau sekejap mata. Bukan sekejap mata, potongku. Ruang tamu seketika hening. Dua orang polisi menoleh ke arahku. Aku mendorong ponsel ke arah mereka dan memutar video pertama. Dalam rekaman, Suryani mendorong kereta bayi keluar pada pukul 13,6. Pukul 13,12, dia masuk ke lift. Pukul 13,19, dia muncul di gerbang barat kompleks. Pukul 13:23, dia tidak pergi ke area bermain anak atau taman, melainkan mendorong kereta bayi menuju jalan tua di luar gerbang samping. Polisi itu mengerutkan kening. Bukankah ibu bilang berjemur di bawah? Wajah Suryani memucat. Saya hanya ingin membeli sesuatu. Aku memutar video kedua. Ini rekaman dari CCTV gerbang samping. Sudutnya agak terhalang. Tapi terlihat Suryani berhenti di pinggir jalan cukup lama. Dia tidak panik, tidak mencari siapapun. Dia terus menunduk melihat ponselnya. Sekitar 3 menit kemudian, sebuah mobil online berwarna putih berhenti. Seorang wanita bertopi turun dan berjalan lurus ke arahnya. Suryani melihat sekeliling, lalu mendorong kereta bayi itu ke arah wanita tersebut. Video terputus di sini, terhalang bayangan pohon. Tapi ini sudah lebih dari cukup. Kaki Suryani lemas, dia berpegangan pada sofa. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Itu orang yang saya kenal. Dia bilang mau bantu menggendongnya sebentar. Aku menatapnya. Orang yang dikenal? Siapa namanya? Dia membuka mulut, tapi tidak bisa menjawab. Wajah polisi sudah berubah. Ibu, sekarang Anda harus berkata jujur. Di mana anak itu? Siapa wanita itu? Tangisan Suryani semakin kencang. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya... Langkah kaki tergesa terdengar dari pintu. Bima pulang. Dia mengenakan setelan abu-abu tua, dasinya miring, dahinya berkeringat. Di kehidupan sebelumnya, melihatnya seperti ini, aku mengira dia sangat cemas. Sekarang, melihatnya lagi, aku hanya merasa konyol. Dia masuk, pertama melihat polisi, lalu aku, dan akhirnya bertanya, di mana anak kita? Ibumu memberikannya pada orang lain, kataku.
Wajahnya sedikit berubah, tapi dia cepat-cepat menahannya. Dewi, jangan bicara sembarangan. Ibu sudah tua, mungkin tidak bisa menjelaskan dengan baik. Aku mengarahkan layar CCTV padanya. Dia tidak bisa menjelaskan dengan baik, tapi CCTV menjelaskannya dengan sangat baik. Mata Bima terpaku pada layar. Detik itu, rahangnya mengeras. Bukan karena terkejut, tapi karena kesal. Seolah-olah masalah yang seharusnya bisa ditutupi, tiba-tiba kuungkap ke permukaan, membuatnya sangat tidak nyaman. Dia mendekat dan berbisik, "Kamu baru saja melahirkan, emosimu tidak stabil. Biarkan polisi pulang dulu, kita cari sendiri." Aku hampir tertawa. Kalimat ini lagi. Di kehidupan sebelumnya, anakku hilang. Dia bilang emosiku tidak stabil. Kemudian, aku curiga kepribadian anak itu tidak mirip denganku. Dia bilang aku mengalami kecemasan pasca melahirkan yang meninggalkan bekas. Lalu, Rania Putri sering muncul di sekitar Bagas. Dia bilang aku picik, bahkan tidak bisa mentolerir guru piano anak-anak. Ternyata sejak awal, emosiku yang tidak stabil adalah tameng yang mereka siapkan. Segala perbuatan kotor bisa ditutupi dengan alasan itu. Aku tidak berbisik. "Bima Prakoso, aku lapor polisi untuk mencari anakku, kamu malah menghalangi. Ibumu memberikan anak kita pada wanita asing, kamu mencoba menjelaskannya. Anak kita hilang selama 27 menit, kamu tidak bertanya apa dia kedinginan atau lapar, hanya ingin polisi pergi. Aku tanya padamu," aku menatapnya lekat, "sebenarnya apa yang kamu takutkan?" Polisi juga menatapnya. Wajah Bima menjadi gelap. "Dewi Lestari, jaga sikapmu." "Sikapku adalah, jika anakku tidak ditemukan hari ini, ibumu jangan harap bisa meninggalkan ruang tamu ini." Suryani menjerit. "Kamu mau membunuhku?" Saat ibu menyerahkan bayi berusia 3 bulan, kenapa tidak berpikir apakah dia akan mati atau tidak, kataku. Kalimat itu bagai tamparan. Tangisan Suryani terhenti. Polisi memintanya duduk dan mulai berulang kali menanyakan ciri-ciri wanita itu, nomor plat mobil, dan nomor kontaknya. Suryani berbicara terbata-bata dan kontradiktif. Sebentar bilang kenal saat senam di taman, sebentar bilang kerabat dari kampung, lalu bilang tidak ingat nomornya. Aku duduk di samping tanpa menyela, karena aku tahu Bima akan segera bertindak. Benar saja, 10 menit kemudian, ponselnya berdering. Dia melirik layar dan langsung menolaknya. Aku melihat nama kontak yang tersimpan hanya satu huruf. R. Jantungku seperti ditusuk jarum. Rania. Di kehidupan sebelumnya, aku pertama kali bertemu dengannya 2 tahun setelah Arka ditemukan. Dia muncul sebagai mitra di sebuah lembaga pendidikan anak usia dini. Lembut, cantik, dan pandai membujuk anak-anak. Bagas, saat pertama kali bertemu, langsung memeluknya dan tidak mau lepas. Saat itu aku masih tertawa, mengatakan dia berjodoh dengan anak-anak. Sekarang kupikir-pikir, itu bukan jodoh, itu ikatan darah. Bima menghindar ke balkon. Aku membuka aplikasi perekam suara di ponsel. Pintu balkon tidak tertutup rapat. Suaranya yang direndahkan terdengar. "Jangan bergerak dulu, dia lapor polisi. Mana ku tahu kali ini dia segila ini, jangan kirim anak itu kembali dulu. Tunggu kabarku." Aku duduk di sofa, jari-jariku perlahan mengepal. Benar, kali ini aku tidak menebak, aku mendengarnya sendiri. Saat Bima menutup telepon dan berbalik, dia melihatku sedang menatapnya. Ekspresinya membeku sesaat. Aku tidak langsung menanyainya. Aku hanya menyimpan file rekaman itu dengan nama anak hilang. Telepon Bima 1546. Dia berjalan cepat ke arahku. "Kamu merekam apa?" Aku membalikan ponsel. "Aku merekam bagaimana caramu menjadi seorang ayah." Dia mengulurkan tangan untuk merebutnya. Aku mundur selangkah. Polisi segera melihat ke arah kami. "Ada apa?" Tangan Bima berhenti di udara. Aku mengangkat ponselku, suara stabil. "Bapak polisi, saya curiga hilangnya anak saya bukan kecelakaan. Barusan suami saya menerima telepon dari kontak bernama R, mengatakan agar anak itu jangan dikirim kembali dulu." Wajah Bima benar-benar berubah. "Dewi Lestari." Aku menatapnya, mengucapkan kata demi kata. Kenapa berteriak? Takut dia tidak dengar? Tepat pada saat itu,
Polisi yang bertugas memeriksa CCTV jalan raya menerima telepon. Dia berkata mobil online putih itu terakhir berhenti di depan sebuah pusat rehabilitasi ibu dan anak swasta di Jakarta Selatan. Mendengar alamat itu, ujung jariku terasa dingin. Di kehidupan sebelumnya, setelah anakku ditemukan, Bima pernah membawaku melakukan rehabilitasi pasca melahirkan di sana. Di pusat rehabilitasi itu, saat itu, Rania juga ada di sana. Saat kami tiba di pusat rehabilitasi di Jakarta Selatan, hari sudah mulai gelap. Aku duduk di kursi belakang mobil polisi, luka operasiku terasa nyeri hingga dahiku berkeringat. Bima mengemudi mobilnya sendiri, mengikuti di belakang. Di perjalanan, dia mengirimiku belasan pesan. Pesan pertama, "Apa kamu harus membuat masalah jadi sebesar ini?" Pesan kedua, "Anak kita akan baik-baik saja, percayalah padaku." Pesan ketiga, "Tekanan darah ibu tinggi, jangan membuatnya tertekan." Pesan keempat, "Dewi, kita ini keluarga." Aku tidak membalas satupun. Dia selalu seperti ini. Saat masalah kecil, dia bicara logika. Saat masalah besar, dia bicara ikatan keluarga. Saat masalah tidak bisa ditutupi lagi, dia bicara kita ini keluarga. Tapi di keluarga ini, hanya aku yang menganggap serius kata keluarga. Pusat rehabilitasi itu berada di sebuah bangunan mandiri, dengan lampu gantung hangat di depan pintu, terlihat tenang dan mewah. Resepsionis, setelah mendengar penjelasan polisi, wajahnya langsung berubah. Dia bilang, tidak pernah melihat bayi. Polisi meminta rekaman CCTV, dia bilang bos tidak ada di tempat dan dia tidak punya wewenang. Aku berjalan ke meja resepsionis, menatap papan namanya. "Mbak Yanti, Badan Hukum Pusat ini atas nama Rania Putri, kan?" Dia tertegun. Bima baru saja masuk dari luar, langkahnya terhenti. Aku tidak melihatnya, terus berkata, "Sekarang Anda menolak bekerja sama. Nanti jika terbukti Anda terlibat dalam menyembunyikan keberadaan bayi, sinjennya akan berbeda." Bibir resepsionis itu memutih. Dia melirik Bima. Lirikan itu juga dilihat oleh polisi. Seorang polisi mengetuk meja. "Putar CCTV-nya." Resepsionis itu tidak berani menunda lagi dan membawa kami ke ruang monitor. Rekaman diputar. Pukul 13.56, mobil online putih itu berhenti di pintu belakang. Wanita bertopi itu turun sambil menggendong bayi. Saat dia mengangkat kepala, setengah wajahnya terlihat di bawah topi. Aku mengenalinya. Rania Putri. Dia tampak jauh lebih muda daripada saat pertama kali aku melihatnya di kehidupan sebelumnya. Rambut panjang tergerai, mengenakan kardigan rajut krem, seluruh penampilannya lembut seolah tanpa celah. Di pelukannya, ada arkaku. Dia begitu kecil, wajahnya menempel di bahu Rania, terlihat tidur sangat pulas. Aku menatap layar, perutku mual. Polisi bertanya, "Apakah wanita ini ada di sini?" Resepsionis berbisik, "Mbak Rania tadi sore datang, sekarang seharusnya ada di lantai 3. Bima langsung berkata, "Ini mungkin salah paham. Rania dulu pernah belajar keperawatan. Mungkin ibu saya hanya memintanya membantu menjaga sebentar." Aku menoleh padanya. "Bima, coba dengarkan ucapanmu sendiri." Dia menghindari tatapanku. Polisi tidak memberinya kesempatan untuk terus membela dan langsung naik ke lantai 3. Di kamar paling ujung di lantai 3, terdengar suara wanita yang dengan lembut membujuk bayi. "Sayang, jangan nangis. Mama di sini." Aku berdiri di depan pintu, seluruh tubuhku seolah disiram air es dari kepala hingga kaki. "Mama di sini." Dia memeluk anakku dan berkata dialah ibunya. Aku mendorong pintu hingga terbuka. Rania duduk di sofa, menggendong bayi. Di ranjang kecil di sebelahnya, ada bayi lain. Bayi itu wajahnya agak pucat, napasnya dangkal saat tidur, dan di pergelangan tangannya ada gelang identitas rumah sakit. Rania melihat kami. Ekspresinya panik, lalu matanya langsung memerah. "Bima." Dia hanya memanggil Bima, tidak menatapku. Seolah-olah akulah orang luar yang menyelinap masuk ke dalam keluarga orang lain. Bima segera menghampirinya. "Bagaimana keadaan bayinya?" Mendengar kalimat itu, sisa kehangatan terakhir di hatiku lenyap. Dia tidak bertanya, mengapa bayi itu ada di sini, bukan mengapa Rania membawanya pergi, melainkan bagaimana keadaannya. Ini berarti dia tahu,
Dia tahu sejak awal. Rania menangis, air matanya jatuh. Aku hanya ingin melihatnya, aku sangat merindukannya. Tante Suryani bilang dia membawanya keluar, aku tidak tahan. Aku berjalan selangkah demi selangkah. Berikan anakku. Dia mundur sedikit. Kak Dewi, jangan salah paham, aku tidak punya niat jahat. Aku mengulurkan tangan. Ku bilang, berikan anakku. Arka bergerak, bibirnya mengerucut seolah mau menangis. Hatiku seketika melunak. Tapi Rania malah memeluknya lebih erat. Dia baru saja tidur, kamu akan membuatnya takut. Aku langsung menekan tombol panggilan di samping tempat tidur. Seorang perawat masuk. Aku berkata, tolong lakukan pemeriksaan dasar pada bayi ini. Pastikan apakah dia diberi obat, apakah ada luka luar, atau salah makan. Dan segera lakukan verifikasi identitas. Wajah Rania memucat. Apa maksudmu? Apa mungkin aku akan mencelakai bayi? Aku melihat bayi di ranjang sebelahnya. Lalu, bayi ini siapa? Ruangan tiba-tiba sunyi. Rania secara tidak sadar menghalangi ranjang kecil itu. Bima angkat bicara. Itu anak kerabat Rania. Kerabat yang mana? Siapa namanya? Rumah sakit kelahirannya di mana? Kenapa dia memakai gelang identitas dari RSIA Harapan Bunda? Kataku. Wajah Bima perlahan menggelap. Dewi Lestari, kamu sekarang bukan sedang menginterogasi penjahat. Aku tersenyum tipis. Benar. Makanya ada polisi di sini. Seorang polisi berjalan ke ranjang kecil itu, melihat gelang identitas dan mencatat informasinya. Tangan Rania mulai bergetar. Dia masih ingin menangis. Tapi aku sudah tidak mempan lagi dengan taktik itu. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu seperti ini. Dia tidak pernah membantah, tidak bertengkar, tidak memaki. Dia hanya perlu berdiri di sana dengan mata memerah, dan Bima akan mengatakan segalanya untuknya. Tapi di kehidupan ini, yang dia hadapi bukan lagi Dewi Lestari yang akan meragukan dirinya sendiri terlalu sensitif. Aku mengambil Arka dari pelukannya. Tubuh bayi itu beraroma susu yang lembut, tengkuknya masih hangat. Saat aku memeluknya, dia mengerutkan kening kecilnya dan menangis pelan. Aku menunduk dan mencium keningnya. Arka, Mama di sini. Rania menatap kami, sorot matanya sesaat menunjukkan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Dia cepat-cepat menunduk lagi, terisak. Kak Dewi, kamu punya anakmu sendiri. Aku mengangkat kepala. Hanya apa? Dia tidak selesai bicara. Aku yang menyelesaikannya. Hanya ingin membawa pergi anakku, lalu mengirim bayi yang ada di ranjang itu ke keluarga Prakoso, begitu? Bima berteriak. Dewi Lestari, cukup. Aku mundur setengah langkah sambil memeluk anakku. Kenapa kamu panik? Apa aku benar? Dadanya naik turun, akhirnya tidak tahan lagi. Anak Rania tubuhnya tidak sehat, dia hanya butuh sedikit bantuan. Kamu tidak seharusnya seagresif ini. Aku menatapnya, merasa begitu absurd hingga amarahku pun terlambat datang. Anaknya tidak sehat, jadi anakku boleh dibawa pergi? Bukan dibawa pergi, hanya sementara. Sementara apa? Sementara ditukar? Sementara biar aku yang rawat? Sementara biar aku jadi orang bodoh selama 8 tahun? Bima tertegun. Dia tidak tahu kenapa aku bisa mengatakan 8 tahun. Aku juga tidak menjelaskan. Polisi sudah meminta orang untuk menghubungi rumah sakit guna memeriksa data. Saat perawat memeriksa Arka, dia menemukan sebuah titik merah sangat kecil di telapak kakinya. Dokter bilang itu seperti bekas suntikan, tapi tidak yakin, perlu diambil darah, untuk memeriksa ada tidaknya kandungan obat penenang. Tanganku yang memeluk anakku perlahan mendingin. Rania buru-buru berkata, dia terus menangis. Aku hanya minta perawat bantu menenangkannya. Mungkin itu bekas tes gula darah. Perawat yang ada di sana panik. Bukan saya, Mbak Rania. Saya tidak pernah menyentuhnya, sungguh. Kalimat itu membuat wajah Rania semakin pucat. Bima masih ingin menghalangi. Aku langsung berkata, ambil darahnya. Periksa juga urinenya. Catatan laporan polisi ini akan saya lengkapi. Semua orang yang hadir hari ini, jangan ada yang terlewat. Anakku mulai menangis, suara tangisnya lirih seperti jarum yang menusuk hatiku. Aku menunduk menenangkannya, tapi suaraku tetap mantap. Bima Prakoso, mulai hari ini, Arka tidak akan lagi berduaan dengan ibumu. Kamu juga sama.
Dia menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Kamu mau menyingkirkanku? Aku berjalan melewatinya sambil memeluk anakku. Kalian yang lebih dulu menyingkirkan aku dan anakku. Hasil pemeriksaan Arka keluar pada dini hari. Dalam darahnya terdeteksi kandungan obat penenang dalam jumlah kecil. Dosisnya tidak tinggi, tapi untuk bayi berusia 3 bulan, itu sudah cukup untuk membuatnya tidur nyenyak dalam waktu lama. Setelah dokter selesai bicara, reaksi pertama Bima adalah menatap Rania. Rania duduk di kursi panjang koridor, matanya bengkak karena menangis. Dia menggeleng. Bukan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak bicara. Aku memotret hasil lab itu dan mengirimkannya ke polisi yang menangani kasus, juga ke alamat email kantor notaris yang sudah kuhubungi sebelumnya. Bima melihat tindakanku dan tidak bisa menahan amarah. Dewi, bisakah kamu tidak membuat masalah ini jadi buntu? Sekarang anak kita baik-baik saja. Aku mengangkat kepala menatapnya. Menurutmu, selama anakku tidak mati, itu bukan masalah? Dia terdiam. Aku melanjutkan. Bagaimana jika hari ini anakku tidak ditemukan? Bagaimana jika dosisnya sedikit lebih berat? Bagaimana jika dia benar-benar berhasil mengirim bayi lain ke rumah? Kamu mau aku hidup bagaimana? Bima mengerutkan kening. Tidak akan seserius yang kamu pikirkan. Aku menatapnya dan tiba-tiba mengerti. Dia bukan tidak tahu ini serius. Dia hanya merasa penderitaanku tidak penting. Selama rencananya masih bisa berjalan, selama Rania masih punya jalan keluar, selama ibunya tidak masuk penjara, maka penderitaan Arka dan ketakutanku bisa dihapus dengan satu kalimat tidak seserius itu. Suryani sudah dibawa untuk dimintai keterangan. Awalnya dia masih keras kepala, mengatakan dia hanya linglung. Tapi setelah rekaman CCTV dan catatan telepon ditunjukkan, dia baru mengaku bahwa Rania yang mengajaknya bertemu, mengatakan ingin melihat bayi itu. Soal kenapa tidak memberitahuku, dia bilang, Dewi itu temperamennya besar, pasti tidak akan mengizinkan. Mendengar itu, aku bahkan malas untuk tertawa. Tentu saja aku tidak mengizinkan. Ibu normal manapun tidak akan membiarkan wanita asing membawa pergi anaknya. Menjelang pagi, Bima akhirnya tidak tahan lagi dan duduk di hadapanku. Suaranya melunak. Dewi, kita bicara. Aku memeluk Arka, tanpa mengangkat kepala. Dia berkata, aku akui, ibu salah dalam hal ini. Rania juga seharusnya tidak membawa anak kita tanpa izin. Tapi kamu juga tahu, dia dulu bersamaku. Dia berhenti sejenak. Hidupnya tidak baik. Anaknya lahir prematur, kondisinya lemah. Dia melihat Arka dan emosinya tidak terkendali sesaat. Aku mengangkat kepala. Siapa ayah dari anaknya? Tatapan Bima berkedip. Dia sudah bercerai. Aku tanya, siapa ayahnya? Dia terdiam. Cahaya putih dari ujung koridor menerpa wajahnya, membuatnya terlihat lelah dan asing. Dia berkata, sekarang menanyakan ini apa artinya? Artinya besar. Di kehidupan sebelumnya, saat Bagas berusia 2 tahun, fitur wajahnya semakin mirip dengan Bima. Aku pikir wajar anak mirip ayahnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia sama sekali bukan anakku. Aku bertanya lagi, kapan tanggal lahir anak Rania? Bima berdiri. Apa kamu harus seperti ini? Harus, kataku. Dia menatapku, lalu berbisik, Dewi, jangan sampai kamu tidak punya jalan mundur. Aku merapikan kain bedong Arka. Setiap langkah yang kuambil sekarang adalah jalan mundurnya. Dia sepertinya ingin marah, tapi menahan diri karena ada orang di koridor. Akhirnya dia hanya berkata, kamu akan menyesal, lalu pergi. Setelah dia pergi, aku menelepon asistenku, Rina. Rina sudah 5 tahun bekerja denganku, salah satu karyawan pertama Gria Lestari Furnitur. Telepon tersambung, suaranya masih mengantuk. Bu Dewi, Rina, tolong lakukan 3 hal, kataku. Dia langsung sadar sepenuhnya. Silakan, Bu. Pertama, beritahu bagian keuangan untuk menangguhkan semua klaim dan uang muka proyek yang tidak penting atas nama Bima Prakoso. Kedua, cadangkan catatan otorisasi dari sistem kontrak perusahaan selama 2 tahun terakhir, terutama yang ditangani Bima. Ketiga, besok pagi jam 9, ganti semua kunci brankas pribadi saya dan brankas perusahaan, ubah hak aksesnya. Rina terdiam selama 2 detik. Mbak Bima,
Mulai hari ini, tidak ada Pak Bima di perusahaan, kataku. Saat mengucapkan kalimat itu, seutas tali di hatiku putus. Gria Lestari Furnitur adalah pabrik kecil peninggalan orang tuaku yang kubangun kembali. Setelah lulus kuliah, aku mengambil alih dari bisnis luring hingga kustomisasi seluruh rumah, lalu menjadi pemasok perabotan kelas menengah ke atas seperti sekarang. Aku membangunnya selangkah demi selangkah selama 8 tahun. Bima masuk ke perusahaan pada tahun kedua pernikahan kami. Dia pandai bicara dan bersosialisasi. Di luar, semua orang memujinya telah membawa Gria Lestari ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi hanya aku yang tahu, orang yang benar-benar begadang memeriksa penawaran harga, mengawasi proses produksi, menekan biaya, dan menjaga hubungan dengan klien lama adalah aku. Hal yang paling dia benci adalah orang bilang dia hidup dari kesuksesanku. Tapi dia juga tidak pernah mau melepaskan sumber daya yang kuberikan padanya. Di kehidupan sebelumnya, untuk merawat anak, aku menyerahkan semakin banyak urusan perusahaan padanya pasca melahirkan. Dia, dengan dalih membantuku, sedikit demi sedikit mengambil alih kendali atas pemasok, klien, dan keuangan. Akhirnya, malam kebakaran itu, ruang kerja yang terbakar penuh dengan dokumen saham asli Gria Lestari, buku besar proyek, dan surat kuasa peninggalan ayahku. Dia bukan bertindak gegabah, dia sudah lama ingin membakar semua bukti keberadaanku. Kali ini, aku yang mengambilnya kembali lebih dulu. Pukul 8 pagi, Bima meneleponku. Nada suaranya menahan amarah. "Kamu menyuruh keuangan menghentikan aksesku?" "Benar," kataku. "Kamu tahu tidak, hari ini aku harus menandatangani proyek Hotel Grand Sentosa? Kamu melakukan ini, siapa yang akan menanggung kerugian perusahaan? Siapa yang melanggar aturan pengeluaran dana, dialah yang bertanggung jawab." Dewi Lestari. Aku mendengar suara orang lain di seberangnya, sepertinya pemasok. Dia menarik napas dalam-dalam, mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut. "Kamu sekarang melampiaskan masalah rumah tangga ke perusahaan? Itu tidak profesional." Aku menatap Arka yang tertidur di ranjang rumah sakit. "Saat kamu menyerahkan anakku pada Rania Putri, kamu sangat profesional." Telepon di seberang hening sejenak. Dia berbisik. "Aku tidak menyuruhnya menukar anak." Hatiku terenyak. Aku hanya bilang anakku dibawa pergi, tapi dia sendiri yang menyebut kata menukar. Aku membuka aplikasi perekam. "Bima, barusan kamu bilang apa?" Dia sadar, dan langsung menutup telepon. Aku menatap layar yang menunjukkan panggilan berakhir, perlahan menghela napas. Beberapa orang mengira mereka sangat pintar, tapi hati yang menyimpan rahasia paling takut diketuk. Sekali ketuk pelan, dia akan membocorkan dirinya sendiri. Hari Arka keluar dari rumah sakit, aku tidak kembali ke rumah Bima. Aku meminta Rina menjemputku ke rumah tua peninggalan ibuku. Rumah itu tidak jauh dari pabrik lama Gria Lestari, tidak besar, hanya 2 kamar tidur di apartemen tanpa lift. Dindingnya agak kusam, tapi kuncinya baru. Para tetangga juga adalah kenalan lama yang sudah melihatku tumbuh dewasa. Saat aku menggendong anakku menaiki tangga, Tante Wati dari bawah mengejarku. "Dewi, kok pulang jam segini? Kamu kan masih masa nifas, tidak boleh kena angin." Aku tersenyum. "Menginap beberapa hari, Tante." Tante Wati melihat tidak ada keluarga Bima di belakangku, sorot matanya sedikit khawatir tapi tidak banyak bertanya. Dia hanya menyelipkan sekeranjang telur ayam kampung ke tanganku. "Nanti panggil Tante kalau butuh apa-apa." Setelah menutup pintu, aku bersandar di dekat pintu masuk untuk waktu yang lama. Di kehidupan sebelumnya, saat aku pindah dari sini ke villa keluarga Bima, aku pikir aku telah mendapatkan keluarga yang lebih utuh. Tapi pada akhirnya, yang menyelamatkanku bukanlah villa yang didekorasi dengan indah itu, melainkan kunci, buku catatan, dan kekuatan yang ditinggalkan orang tuaku di rumah tua ini. Aku meletakkan Arka di ranjang bayi sementara. Dia bangun, menatapku dengan mata hitamnya yang jernih, mulutnya bergerak pelan. Aku menunduk mengelus wajahnya. "Mulai sekarang, kita tidak akan kembali ke rumah itu lagi." Sore harinya, pengacaraku, Sandra, datang. Dia bukan penyelamat yang datang tiba-tiba. Dia teman kuliahku yang kemudian menjadi spesialis kasus perceraian dan sengketa perusahaan. Dulu, saat aku ingin bercerai, aku pernah mencarinya. Tapi saat itu, semua bukti sudah dibersihkan oleh Bima.
Anak juga sudah ada di tangan mereka. Aku berada dalam posisi yang sangat lemah. Kali ini, aku yang mencarinya lebih dulu. Sandra, setelah membaca materi yang kusiapkan, wajahnya menjadi sangat serius. Hilangnya bayi, dugaan pemberian obat, pengambilan ilegal, ini semua bisa dilanjutkan melalui jalur hukum. Untuk aset dalam pernikahan, kamu harus segera melakukan pemisahan. Otorisasi di perusahaan juga harus segera ditarik kembali. Aku mengangguk, aku mau cerai dan hak asuh anak. Sandra menatapku. Kamu yakin, sekarang anakmu baru 3 bulan. Prosesnya akan sangat menguras tenagamu. Aku yakin, kataku. Dia bertanya lagi, Bima mungkin akan balik menuduhmu tidak stabil secara mental pasca melahirkan. Aku tersenyum tipis. Dia sudah memulainya. Aku mengeluarkan dokumen lain. Itu adalah catatan pemeriksaan pasca melahirkanku, laporan evaluasi psikologis, serta semua catatan pemberian makan Arka, jadwal vaksinasi, dan hasil pemeriksaan kesehatan sejak lahir. Di kehidupan sebelumnya, mereka bilang aku cemas pasca melahirkan, bilang aku posesif, bilang aku memiliki ketergantungan yang tidak normal pada anak. Kali ini, aku mencatat setiap hal di atas kertas. Siapapun yang bilang aku punya masalah, silakan tunjukkan buktinya. Sandra membacanya sampai akhir. Dia menatapku. Kamu lebih tenang dari yang kubayangkan. Pernah dibakar sampai mati sekali, orang akan jadi lebih tenang, kataku. Dia mengira aku sedang marah, jadi tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, Bima datang ke rumah tua. Dia berdiri di luar pintu dan mengetuk cukup lama. Aku tidak membuka pintu, hanya menyalakan interkom dari kamera bel pintu. Wajahnya muncul di layar, lelah, muram, dan sedikit tidak sabar. Dewi, buka pintunya. Kita perlu bicara. Bicara di sini saja, kataku. Dia melirik ke arah lorong, merendahkan suaranya. Apa kamu harus membuatku malu di depan tetangga? Aku balik bertanya, saat kamu menghalangiku mencari anakku di pusat rehabilitasi, apa kamu pernah berpikir aku malu atau tidak? Dia memejamkan mata. Aku tahu kamu marah, tapi Arka juga anakku. Kamu tidak bisa membawanya pergi tanpa membiarkanku bertemu. Boleh. Lewat jalur hukum, atur waktu, dengan pendampingan. Aku ini ayahnya. Aku menatapnya di layar. Buktikan dulu kamu pantas menjadi ayahnya. Wajah Bima langsung berubah. Dia maju selangkah, hampir menempel ke kamera. Dewi Lestari, jangan lupa, beberapa klien besar Gria Lestari sekarang adalah hasil kerjaku. Kalau kamu mendesakku, yang rugi bukan hanya aku. Ini tujuan dia datang. Bukan anak, tapi perusahaan. Silakan coba, kataku. Dia menatapku selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang tidak ada kehangatannya. Kamu benar-benar berpikir bisa tanpaku? Kamu baru melahirkan, anak masih kecil, perusahaan banyak masalah, klien hanya kenal aku. Tanpa aku, kamu tidak akan bertahan lama. Di kehidupan sebelumnya, dia juga berkata begitu. Waktu itu, aku percaya. Karena aku benar-benar sangat lelah. Anak bangun tengah malam, perusahaan menagih pembayaran, ibu mertua mengkritik, Bima bermuka masam. Aku pikir pernikahan adalah tentang saling menoleransi. Tapi pada akhirnya aku baru sadar, dia menganggap toleransiku sebagai kelonggaran, dan kelelahanku sebagai ketidakmampuan. Aku berkata melalui interkom, Bima Prakoso, pergilah. Suaranya memberat, kamu akan memohon padaku untuk kembali. Aku mematikan interkom. Di luar hening sejenak, lalu terdengar suara tendangan pelan di pintu. Aku menggendong Arka yang terbangun, menepuknya pelan. Di lorong, Tante Wati membuka pintu. Suaranya lantang. Bima, malam-malam begini menendang pintu untuk apa? Dewi baru saja melahirkan. Kalau mau bertengkar, pulang ke rumahmu sendiri. Bima tidak menyangka ada orang yang keluar. Wajahnya menjadi sangat jelek, lalu pergi. Aku berdiri di belakang pintu, mendengarkan langkah kakinya menjauh, tiba-tiba merasa beban di hatiku sedikit terangkat. Ternyata, batasan itu tidak hanya diucapkan. Batasan itu ada saat kamu benar-benar tidak lagi membuka pintu. Serangan balik Bima datang dengan cepat. Keesokan paginya, klien proyek Hotel Grand Sentosa meneleponku. Nada suaranya sopan, tapi kata-katanya tidak enak didengar. Bu Dewi, Pak Bima bilang Anda belakangan ini kurang sehat,
dan perusahaan sedang ada sedikit masalah keluarga. Proyek kami ini jadwalnya ketat, kami khawatir kerjasama ke depannya akan bermasalah. Aku sedang duduk di ruang rapat pabrik. Di atas meja masih ada pompa ASI dan proposal penawaran. Aku bertanya, dia bilang apa lagi? Klien itu ragu sejenak. Dia bilang emosi Anda sekarang tidak stabil, banyak keputusan yang tidak cocok untuk Anda ambil. Aku tidak menjelaskan apakah aku stabil atau tidak. Aku hanya berkata, Pak Liu, proposal awal untuk Hotel Grand Sentosa, siapa yang membuatnya? 3 kali survei lapangan, siapa yang pergi? Solusi anti lembab untuk panel kayu kamar, siapa yang merevisinya? Dinding lengkung di lobi yang paling diperhatikan bos Anda, siapa yang mengawasinya semalaman sampai jadi? Di seberang telepon, terdengar helaan napas. Bu Dewi, saya tahu itu Anda. Tapi Pak Bima selama 2 tahun ini selalu mewakili Gria Lestari di luar, kami juga khawatir. Kekhawatiran itu wajar. Aku mengirimkan file yang sudah kusiapkan. Ini jadwal proyek, laporan uji material, jadwal produksi pabrik, dan komitmen pelaksanaan dari saya. Anda bisa menunda selama 3 hari untuk evaluasi atau langsung membatalkannya. Tapi jika ada yang atas nama Gria Lestari menjanjikan pengalihan pesanan dengan harga murah, tolong minta dia menunjukkan surat kuasanya. Pak Liu jelas mengerti. Pengalihan pesanan? Saya hanya mengingatkan. Setelah menutup telepon, Rina masuk. Wajahnya sangat tidak senang. Bu, Bima menghubungi 2 pemasok untuk menahan pengiriman papan material kita. Dia juga menarik beberapa klien ke grup baru, bilang Gria Lestari akan segera ganti manajemen. Aku mengangguk. Sudah simpan tangkapan layar grupnya? Sudah. Pemasok kita akan pakai daftar cadangan, walaupun harganya sedikit lebih tinggi, kita terima saja. Yang penting pengiriman terjamin. Rina ragu. Kalau begitu, keuntungan kita akan berkurang banyak. Lebih baik untung sedikit daripada dicekik olehnya sampai mati. Ini adalah harga yang harus dibayar. Aku sangat tahu, serangan balik tidak akan menang hanya dengan beberapa kata kasar. Bima sudah 6 tahun di Gria Lestari, dia punya jaringan, punya klien, dan juga punya citra baik yang dulu kuberikan padanya. Jika aku ingin mengambil kembali kekuasaan, pasti akan ada pertumpahan darah. Hari itu, internal Gria Lestari juga kacau. 2 manajer datang menemuiku, mengatakan bahwa Bima selama ini berkontribusi besar bagi perusahaan, dan pertengkaran suami istri jangan sampai memengaruhi pekerjaan. Aku menutup pintu ruang rapat, menyalakan proyektor. Di layar, muncul 7 klaim pengeluaran janggal yang ditangani Bima selama setahun terakhir. Pada hari yang sama, di kota yang sama, untuk hotel, restoran, dan hadiah di sekitar pusat rehabilitasi yang sama. Klaimnya atas nama jamuan klien, padahal klien pada hari itu sama sekali tidak berada di kota tersebut. Di ruang rapat, tidak ada yang bicara. Aku tidak memarahi siapapun. Aku hanya berkata, mulai hari ini, semua orang bekerja untuk posisinya, bukan untuk orangnya. Siapa yang menggunakan uang perusahaan untuk urusan pribadi, dia yang akan menanggungnya sendiri. Wajah kedua manajer itu berubah. Salah satunya masih ingin membela Bima. Aku menatapnya. Anda juga ikut menandatangani 2 dari klaim itu. Dia langsung diam. Malamnya, Sandra juga membawa kabar. Tanggal lahir anak Rania hanya berbeda 9 hari dengan Arka. Rumah sakit kelahirannya adalah RSIA Harapan Bunda. Kolom ayah dikosongkan, tapi dalam biaya rawat inap, ada 3 pembayaran dari rekening pribadi Bima. Jumlahnya tidak besar, tapi waktunya sangat mencolok. Aku menatap tangkapan layar rekening koran itu, ujung jariku terasa kaku. Ternyata hubungan mereka sudah lebih awal dari yang kuduga. Bukan Rania yang tiba-tiba muncul. Dia sudah ada di sana selama ini. Hanya saja, di kehidupan sebelumnya, aku sibuk dengan masa nifas, mencari anak, menenangkan anak, meragukan diriku sendiri, hingga benar-benar tidak punya tenaga untuk melihat ke belakang. Keesokan harinya, polisi memberitahuku bahwa Rania menolak mengakui telah memberikan obat, hanya mengatakan itu adalah kesalahan prosedur oleh perawat di pusat rehabilitasi. Perawat itu juga bersikeras tidak melakukannya. Siapa yang menyuntikkan jarum itu, untuk sementara tidak ada bukti langsung. Suryani mengubah keterangannya, mengatakan dia hanya kasihan dan membiarkan Rania melihat bayi,
tidak pernah berniat menukar. Semua orang mulai mundur. Mereka pikir selama anak itu sudah kembali, masalah ini perlahan-lahan akan dilupakan. Aku tidak mendesak. Aku tahu benang ini belum sampai pada titik untuk ditarik kencang. Yang benar-benar bisa menjerat mereka bukanlah karena mereka membawa pergi Arka, melainkan mengapa mereka membawa pergi Arka. 3 hari kemudian, hasil tes DNA awal keluar. Arka adalah anak kandungku, dan juga anak kandung Bima. Bayi Rania tidak memiliki hubungan darah denganku. Ini sudah kuduga, tapi yang benar-benar membuatku terkejut adalah laporan tambahan lainnya. Golongan darah anak Rania dan Bima memiliki probabilitas kecocokan yang sangat tinggi. Disarankan untuk melakukan tes paternitas lebih lanjut. Sandra menatapku, suaranya pelan. Dewi, jika anak ini juga anak Bima, maka mereka membawa pergi Arka bukan hanya untuk sekadar melihat. Ini adalah rencana penggantian identitas keluarga yang terencana. Aku menatap laporan itu. Di kehidupan sebelumnya, dalam api itu, Bagas berteriak Rania adalah ibu kandungnya. Dia bukan diajari sesaat. Dia memang anak Rania sejak lahir. Mereka mengirim anak Rania ke keluarga Prakoso, membiarkanku membesarkannya, lalu menggunakan 8 tahun, untuk sedikit demi sedikit mendorongku menjadi orang luar. Aku memejamkan mata. Bayangan anak itu memanggilku mama di pangkuanku dan kalimat kamu bukan ibu kandungku di tengah api tumpang tindih. Apakah aku membencinya? Pernah, tapi yang lebih jelas adalah, dia juga korban yang dimanfaatkan dalam rencana mereka. Seorang anak yang sejak lahir dijadikan alat oleh orang dewasa. Yang harus kuperhitungkan adalah mereka yang menjadikan anak sebagai alat. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Ingin tahu bagaimana anak itu ditukar 8 tahun lalu? Datanglah ke acara syukuran 100 hari keluarga Prakoso. Aku menatap baris tulisan itu, jantungku berdebar kencang. Syukuran 100 hari. Di kehidupan sebelumnya, setelah Arka ditemukan, keluarga Bima mengadakan acara syukuran yang sangat meriah. Hari itu, Rania hadir sebagai perwakilan dari pusat rehabilitasi. Dia memberi anakku sebuah kunci perak. Di belakang kunci itu, terukir 2 kata. Bagas Prakoso. Saat itu aku masih bertanya, kenapa bukan Arka? Dia tersenyum berkata, itu untuk mendoakan anak ini menjadi berkah dan anugerah. Sekarang kupikir-pikir, itu bukan doa. Itu nama yang sudah dia siapkan untuk anaknya sendiri. Syukuran 100 hari tetap diadakan. Saat Bima mengirimiku undangan, nadanya seperti memberi sedekah. Ibu bilang, apapun masalah kita, syukuran 100 hari anak tidak boleh sepi. Bawa Arka pulang, biar para tetua melihatnya. Aku menatap ponsel dan bertanya, ibumu sekarang masih bisa berperan? Suryani, setelah diperingatkan karena kurang kooperatif dalam penyelidikan, akhirnya dibebaskan. Begitu pulang, dia langsung sakit, tekanan darah tinggi, jantung berdebar, pusing. Setiap hari dia menangis di grup keluarga, mengatakan menantunya ini ingin membunuhnya. Bima terdiam sejenak. Dewi, dia orang tua. Dia juga orang yang menyerahkan anakku, kataku. Apa kamu harus membuat segalanya jadi buntu? Aku tidak menjawab, karena aku memutuskan untuk pergi. Tapi aku tidak akan membawa Arka. Hari syukuran, halaman depan villa keluarga Bima penuh dengan mobil. Villa ini dibeli setelah kami menikah. Uang mukanya dariku, dan sebagian besar cicilannya juga dibayar dari keuntungan Gria Lestari. Di kehidupan sebelumnya, kebakaran terjadi di sini. Aku berdiri di depan pintu, menatap jendela ruang kerja di lantai 2, punggungku merinding tak terkendali. Jendela itu sekarang bersih, siapa sangka 8 tahun lagi akan menyemburkan asap hitam. Jariku meraba sebuah alat perekam kecil di dalam tas, hatiku perlahan tenang. Di ruang tamu sangat ramai. Begitu para kerabat melihatku, suara mereka langsung merendah. Suryani duduk di kursi utama, wajahnya pucat kekuningan. Di sampingnya ada alat pengukur tekanan darah, seolah dia korban terbesar. Melihatku datang dengan tangan kosong, suaranya langsung meninggi. Anaknya mana? Di tempat yang aman, kataku. Dia menepuk pahanya. Lihat, dia memang waspada pada keluarga Prakoso. Cucu kandungku sendiri, di hari syukuran 100 harinya, dia tidak mau membawanya untuk diperlihatkan pada leluhur. Para kerabat mulai berbisik. Bagaimanapun juga itu kan anak keluarga Prakoso.
Melaporkan ibu mertua ke polisi memang keterlaluan. Wanita pasca melahirkan memang mudah berpikiran sempit. Bima berjalan keluar dari kerumunan. Dia berpakaian sangat rapi, seolah hari ini bukan acara keluarga, melainkan konferensi pers untuk merebut kembali kekuasaannya. Dia memegang pergelangan tanganku, suaranya direndahkan. Jangan buat masalah. Beri ibu muka. Aku menyentakkan tangannya. Saat dia menyerahkan anakku, apa dia memberi anakku muka? Senyum di wajahnya hampir pudar. Saat itu, dari tangga turun seorang wanita. Gaun krem, rambut panjang tergerai, menggendong seorang bayi. Rania Putri. Begitu dia muncul, banyak orang di ruang tamu menoleh. Bayi yang digendongnya mengenakan baju terusan putih, di lehernya tergantung sebuah kunci perak. Aku menatap lekat kunci perak itu, di baliknya samar-samar terukir dua kata, Bagas Prakoso. Sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Rania berjalan ke sisi Suryani, berkata lembut, "Tante, jangan emosi." Kata dokter, "Tante tidak boleh terlalu tegang." Suryani memegang tangannya, air matanya turun lagi. Masih Rania yang paling pengertian. Tidak seperti orang lain, sudah bertahun-tahun masuk ke rumah ini, hatinya tidak pernah menyatu dengan keluarga Prakoso. Rania menunduk, seolah sangat serba salah. Kak Dewi juga hanya terlalu khawatir pada anaknya. Lagi pula dia baru melahirkan, emosinya tidak stabil. Kita semua harus memaklumi dia. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut tapi langsung mengunciku. Aku pasca melahirkan, emosiku tidak stabil, aku perlu dimaklumi. Jadi, setiap kata yang kuucapkan bisa dianggap tidak sah. Bima menyambung perkataannya. Hari ini mengundang semua orang ke sini juga untuk meluruskan masalah. Beberapa waktu lalu ada sedikit salah paham di keluarga. Dewi melapor polisi, dampaknya sangat tidak baik. Tapi aku mengerti dia. Dia baru menjadi ibu, terlalu tegang. Dia menoleh padaku, seolah memberikan kelembutan yang cukup. Dewi, minta maaf pada ibu, masalah ini kita anggap selesai. Semua orang di ruang tamu menatapku. Di kehidupan sebelumnya, aku paling takut dengan situasi seperti ini. Takut orang bilang aku tidak tahu diri, takut membuat Bima sulit, takut keluarga jadi ribut karenaku. Maka aku mundur berkali-kali. Hari ini, aku menatapnya, dan tiba-tiba bertanya, minta maaf untuk apa? Mata Bima memberi peringatan, jangan keras kepala. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakannya. Layar televisi di dinding ruang tamu menyala. Video pertama, Suryani di gerbang samping kompleks menyerahkan kereta bayi pada Rania. Video kedua, Rania menggendong Arka masuk melalui pintu belakang pusat rehabilitasi. Video ketiga, Bima di koridor rumah sakit berkata, "Aku tidak menyuruhnya menukar anak." Ruang tamu sunyi senyap. Suryani berdiri. "Matikan, hari ini banyak kerabat, kamu memutar ini untuk apa?" Aku tidak mematikannya. Aku menatapnya. Bukannya ibu bilang salah paham? Biar semua orang lihat, salah paham itu seperti apa. Wajah Rania pucat seperti kertas. Bayi di pelukannya menangis karena kaget. Dia buru-buru menenangkannya. Bima menerjang untuk merebut ponselku. Aku mundur selangkah. Rina masuk dari luar. Di belakangnya ada Sandra dan dua petugas notaris. Bima melihat mereka, wajahnya benar-benar berubah. Konten hari ini disaksikan oleh notaris, kataku. Para kerabat mulai panik. Orang-orang yang tadi bilang aku berpikiran sempit, sekarang satu persatu tidak berani bersuara. Bima menggertakkan gigi. "Dewi Lestari, kamu mau menghancurkan keluarga ini." Aku menatapnya. "Keluarga ini sudah hancur sejak kalian mendorong anakku keluar dari pintu." Rania tiba-tiba menangis dan berlutut. "Kak Dewi, aku mohon padamu, jangan desak Bima. Dia hanya kasihan padaku. Anakku tidak sehat, aku tidak bisa menanggungnya sendirian. Aku tidak bermaksud merebut apapun darimu." Aku berjalan ke arahnya, menunduk melihat kunci perak itu. "Tidak bermaksud merebut? Lalu kenapa kamu mengukir nama Bagas Prakoso untuk anakmu?" Tangannya gemetar. Kunci perak itu terbalik. Dua kata Bagas Prakoso terlihat jelas. Ruang tamu riuh dengan bisikan. Wajah Bima sudah begitu gelap hingga menakutkan.
Aku tidak melanjutkan dengan semua bukti. Sekarang belum saatnya perhitungan akhir. Aku hanya ingin semua orang tahu, ini bukan konflik menantu mertua, bukan emosi pasca melahirkan, apalagi salah paham. Ini adalah jebakan mereka. Saat meninggalkan rumah Bima, dia mengejar sampai ke halaman. Dia menarik lenganku. Sebenarnya apa yang kamu mau? Aku menatap tangannya yang mencengkeramku. Di kehidupan sebelumnya, di dalam api, dengan tangan inilah dia menutup pintu. Aku perlahan melepaskan jari-jarinya. Aku mau cerai. Aku mau Arka. Aku mau kalian membayar semua yang telah kalian perbuat. Matanya akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Bukan karena kehilangan aku, tapi karena dia sadar, aku benar-benar tidak akan lagi menutupi aibnya. Setelah acara syukuran, Bima benar-benar merobek topengnya. Dia pertama-tama mencari akun media untuk mempublikasikan sebuah tulisan. Judulnya sangat provokatif. Istri pasca melahirkan diduga alami krisis mental, laporkan mertua ke polisi dan larang ayah temui anak. Dalam artikel itu, dia melukiskan dirinya sebagai pria malang yang terjepit di antara ibu dan istri. Dia mengatakan kepribadianku berubah drastis pasca melahirkan, mengendalikan anak, membekukan aset keluarga, dan bahkan menggunakan kekuasaan perusahaan untuk menekan suami. Rania, sementara itu, digambarkan sebagai seorang ibu tunggal yang baik hati, yang hanya ingin membantu. Komentar dengan cepat membanjir. Ada yang memakiku kejam. Ada yang bilang wanita setelah melahirkan memang mudah gila. Ada juga yang menyerbu akun Gria Lestari Furnitur untuk bertanya, apakah istri bosnya punya masalah kejiwaan? Mata Rina memerah karena marah. Bu, apa kita perlu segera merilis rekaman CCTV? Jangan sekarang, kataku. Dia tidak mengerti. Kalau tidak segera dirilis, opini publik akan dikuasai oleh mereka. Aku menatap makian-makian di layar. Di kehidupan sebelumnya, aku paling takut disalahpahami. Setiap kali ada yang bilang aku tidak baik, aku buru-buru menjelaskan. Tapi semakin aku buru-buru menjelaskan, orang lain semakin mengira aku bersalah. Kali ini, aku akan menunggu Bima bicara sampai puas. Semakin puas dia bicara, semakin keras dia akan jatuh nanti. Malam itu, Bima mengajukan gugatan cerai dan permohonan hak lawat anak ke pengadilan. Dalam permohonannya, dia menulis bahwa aku mengalami depresi pasca melahirkan dan perilaku paranoid, tidak cocok untuk mengasuh bayi sendirian. Dia bahkan melampirkan beberapa video yang telah diedit. Dalam video itu, aku sedang menanyai Rania di rumah sakit, memutar CCTV di acara syukuran, dengan nada yang dingin dan keras. Aku memang terlihat seperti wanita yang agresif. Sandra, setelah melihat materi itu, hanya berkata satu hal, dia sudah siap. Aku mengangguk. Bima tidak hanya bisa marah. Dia sangat pandai memanfaatkan aturan dan juga prasangka masyarakat terhadap wanita pasca melahirkan. Inilah bagian paling berbahaya darinya. Sebelum mediasi yang dijadwalkan pengadilan, seorang pekerja sosial datang ke rumah untuk melakukan evaluasi keluarga. Aku bekerja sama, menunjukkan lingkungan hidup Arka, catatan pemberian makan, dan data kesehatannya. Sebelum pergi, ibu pekerja sosial itu menatapku dan berkata, "Ibu Dewi, Anda merawat anak dengan sangat teliti, tapi sekarang Anda juga harus memperhatikan istirahat. Jangan sampai diri Anda sendiri tumbang." Kalimat itu membuat hidungku perih. Tidak semua orang tertipu oleh Bima. Tapi aku memang hampir mencapai batasku. Tubuh pasca melahirkan belum pulih, malam harus menyusui, siang harus mengurus perusahaan dan kasus hukum. Pernah sekali saat rapat, luka operasiku terasa nyeri hingga keringat dingin membasahi tubuhku, aku hampir tidak bisa berdiri. Rina menopangku, berbisik, "Bu, istirahatlah sebentar." Aku duduk di kursi, menatap bayanganku di kaca ruang rapat. Wajah pucat, rambut diikat asal, bahu kurus. Aku bukan manusia besi, aku juga takut. Takut Arka direbut lagi, takut perusahaan bangkrut, takut aku tidak akan bertahan sampai akhir. Tapi aku lebih takut kembali ke kehidupan sebelumnya. Kembali ke balik pintu yang tertutup itu, memukulnya sampai telapak tanganku berdarah tanpa ada yang membuka. Hari mediasi, Bima datang dengan mengenakan mantel hitam. Rania tidak muncul, tapi bayang-bayangnya ada di mana-mana. Bima duduk di hadapanku, menyodorkan sebuah perjanjian.
Anak bisa kamu asuh sementara, tapi ibuku punya hak lawat. Soal perusahaan, aku mau mempertahankan posisi manajerialku. Mengenai Rania, kamu secara terbuka minta maaf padanya, dan cabut tuduhan tidak benar itu. Aku menatap perjanjian itu. Kamu sedang bermimpi di atas kertas. Ya, mediator terbatuk. Bima menahan amarahnya. Dewi, aku memberimu jalan keluar. Masalah ini sudah sampai sejauh ini, tidak baik untuk siapapun. Tidak baik untuk siapa? Untukmu atau untuk Rania? Tanyaku. Dia menatapku. Kenapa kamu harus terus mempermasalahkannya? Yang dia bawa pergi adalah anakku yang baru berusia 3 bulan. Anaknya sudah kembali. Aku bersandar di kursi. Jadi menurutmu, selama tidak ada korban jiwa, masalah ini bisa selesai? Bima terdiam selama 2 detik, lalu tiba-tiba berbisik, Dewi, kamu tahu apa yang paling tidak kusukai darimu? Aku menatapnya. Kamu selamanya merasa superior. Kamu memberiku pekerjaan, rumah, saham, lalu semua orang bilang aku hidup darimu. Bahkan ibuku harus melihat wajahmu. Kamu tahu betapa sulitnya seorang pria hidup seperti itu? Aku tiba-tiba teringat kalimat di tengah api itu. Aku sudah muak dicap sebagai pria yang hanya menumpang hidup. Ternyata sejak saat ini, dia sudah membenciku. Benci karena aku memberinya kesempatan. Benci karena aku tidak berpura-pura bahwa kesempatan itu adalah hasil usahanya sendiri. Jadi, kataku, kamu dan Rania punya anak, berencana menukar anaknya ke keluarga Prakoso, dan membiarkanku yang membesarkannya. Wajahnya berubah. Jangan bicara sembarangan kalau tidak ada bukti. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita tunggu buktinya. Mediasi berakhir tanpa hasil. Tapi aku tidak menyangka serangan balasan Bima yang sebenarnya datang pada malam hari. Malam itu, Arka tiba-tiba demam. Aku membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menemukan dia mengalami reaksi alergi parah terhadap susu formula yang baru. Tapi kaleng susu itu adalah susu formula cadangan yang belum pernah kubuka dan kusimpan di rumah. Aku pulang dan memeriksa rekaman CCTV, baru sadar bahwa sebelum pekerja sosial datang, ada seorang teknisi yang datang untuk memeriksa pipa air dapur. Dia berada di dapur selama 4 menit 20 detik. Saat keluar, dia membawa sebuah kantong plastik hitam. Saat itu, punggungku terasa dingin. Bima mulai menyentuh anakku. Atau lebih tepatnya, dia tahu anak adalah kelemahanku, jadi dia ingin membuatku terlihat tidak bisa merawat anak dengan baik. Saat Arka diinfus di rumah sakit, aku duduk di samping tempat tidur, jari-jariku dingin membeku. Bima mengirim pesan, lihat kan, kamu sendirian tidak bisa merawat anak. Aku menatap kalimat itu, perlahan meletakkan ponselku. Baiklah, karena dia mau memainkan kartu ini, aku akan menunjukkan padanya siapa yang sebenarnya tidak pantas mendekati anak. Setelah insiden susu formula, aku tidak langsung melapor polisi. Bukan tidak mau, tapi buktinya masih kurang 1 bagian terakhir. Teknisi itu memakai masker, CCTV hanya merekam sisi wajahnya. Kaleng susu formula memang ditukar, tapi lawanku sangat berhati-hati, tidak meninggalkan sidik jari yang jelas. Bima berani melakukan ini karena dia yakin aku akan panik, marah, dan langsung membuat keributan. Lalu dia akan berkata, lihat, Dewi Lestari mulai tidak terkendali lagi. Aku tidak memberinya kesempatan itu. Aku meminta Rina melacak asal teknisi itu. Akhirnya ditemukan, nomor yang digunakan untuk memesan perbaikan adalah nomor virtual. Tapi akun yang membayar biaya pemeriksaan pipa air terhubung ke seorang staf administrasi di pusat rehabilitasi Rania. Staf itu segera mengundurkan diri, teleponnya nonaktif. Jalurnya putus lagi. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di atas angin. Arka dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Aku juga tidak tidur selama 3 hari. Di Gria Lestari, Bima memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa pergi 2 klien dan seorang kepala desainer. Dia berkata keluar bahwa kehidupan pribadiku berantakan, menyebabkan operasional perusahaan tidak stabil. Dia membentuk tim baru untuk melindungi kepentingan klien. Seketika, keuangan Gria Lestari berada di bawah tekanan besar. Para pekerja pabrik juga gelisah. Ada yang diam-diam bertanya pada Rina, apakah bos akan cerai dan bagi harta? Apakah perusahaan masih bisa membayar gaji? Hari aku kembali ke pabrik, tatapan semua orang padaku sangat kompleks.
Aku tidak mengadakan rapat besar untuk memberi motivasi. Aku hanya menempelkan daftar gaji di papan pengumuman. Gaji bulan ini dibayar seperti biasa, BPJS dibayar seperti biasa. Yang mau bertahan, akan dijadwalkan di proyek baru. Yang tidak mau, silakan selesaikan serah terima. Aku tidak akan menahan. Seorang mandor tua, Pak Joko, yang pertama angkat bicara. Bu Dewi, dulu ayah ibu tidak pernah menunggak gaji kami sepeser pun. Ibu juga tidak pernah, kami bertahan. Ada yang memimpin, semangat pun kembali stabil. Aku berdiri di bengkel pabrik, melihat mesin-mesin kembali beroperasi, gejolak di hatiku pun ikut mereda. Malamnya, Sandra membawa seseorang, sopir tua keluarga Bima, Pak Udin. Dia sudah bekerja di keluarga Bima belasan tahun, dan berhenti setahun sebelum kebakaran di kehidupan sebelumnya. Aku tidak terlalu mengingatnya. Pak Udin duduk di hadapanku, tangannya menggenggam sebuah flash disk lama. Dia menatapku lama, lalu menghela napas. Nyonya muda, ada beberapa hal yang sebenarnya saya tidak mau ikut campur. Tapi anak sekecil itu. Mereka terlalu jahat. Dia memanggilku Nyonya muda, seolah masih di masa lalu. Aku tidak mengoreksinya. Pak Udin berkata, pada hari anakku hilang, seharusnya dia yang mengantar Suryani keluar. Tapi Suryani bilang tidak perlu. Dia merasa aneh, jadi dia mengikuti dari belakang. Saya punya kebiasaan, dashcam di mobil selalu menyala. Hari itu mobil parkir agak jauh, tapi terekam sedikit. Flash disk dicolokkan ke komputer. Gambarnya agak goyang, tapi terlihat jelas di luar gerbang samping kompleks. Setelah Suryani menyerahkan kereta bayi pada Rania, dia tidak langsung pergi. Mobil Bima berhenti tidak jauh dari sana. Dia duduk di kursi pengemudi. Setelah Rania menggendong bayi, dia berjalan ke sisi mobil Bima. Bima menurunkan kaca jendela, melirik bayi itu, lalu berkata, bawa ke sana dulu, malam nanti baru ditukar. Darahku seketika terasa dingin. Suara video tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk mendengar 3 kata, nanti baru ditukar. Pak Udin mengeluarkan selembar foto lagi. Foto 3 bulan lalu, di parkiran RSIA Harapan Bunda. Rania berdiri di samping mobil dengan perut buncit. Bima memegangnya. Tanggal foto itu tepat 9 hari sebelum aku melahirkan. Aku menatap foto itu, lama tidak bicara. Waktu itu, Bima bilang padaku dia sedang dinas luar kota. Dia baru pulang sehari sebelum aku operasi caesar. Ibuku sudah meninggal, ayahku tidak sehat. Aku sendirian menandatangani surat persetujuan operasi di rumah sakit, masih memberinya alasan bahwa dia sibuk bekerja. Ternyata, dia bukan sibuk. Dia sedang menemani wanita lain melahirkan. Sandra bertanya pelan, kamu baik-baik saja? Aku menggeleng, tidak baik. Bagaimana bisa baik? Bahkan jika hidup kembali, saat kebenaran terungkap lapis demi lapis, rasanya tetap seperti merobek luka lama. Tapi kali ini, aku tidak jatuh. Aku menyalin flash disk itu menjadi 3, 1 untuk polisi, 1 untuk notaris, dan 1 untuk Sandra. Sebelum pergi, Pak Udin menambahkan 1 hal lagi. Nyonya muda, hati-hati dengan ruang kerja. Pak Bima belakangan ini menyuruh orang mengganti sistem pemadam api di ruang kerja lantai 2. Katanya, instalasi listriknya sudah tua. Jariku terhenti. Ruang kerja, kebakaran. Ternyata, niat itu tidak baru dimulai 8 tahun kemudian. Sejak aku mengambil kembali kendali perusahaan, Bima sudah mempersiapkan kecelakaan lainnya. Aku kembali ke rumah tua, memeluk Arka, menatap wajahnya yang tidur pulas. Dia masih begitu kecil, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu dia hampir ditukar. Tidak tahu ayahnya sendiri demi apa yang disebut harga diri bisa menjadikan anak kandungnya sebagai pion. Aku dengan lembut memegang tangan kecilnya. Arka, Mama tidak akan membiarkan api membakar kita. Keesokan harinya, aku melakukan 3 hal. Pertama, mengumpulkan semua bukti pembayaran yang berkaitan dengan kontribusi pribadiku untuk villa keluarga Bima. Kedua, memberitahu manajemen properti bahwa barang-barang dan dokumen milikku di dalam villa perlu dipindahkan dengan pendampingan pihak ketiga. Ketiga, mengirim pesan ke Bima. Jumat sore aku akan ke villa mengambil barang, kamu ada atau tidak, terserah. Dia cepat membalas. Bagus. Kita sekalian bicara. Aku menatap baris tulisan itu,
Tahu dia sudah masuk perangkap. Di kehidupan sebelumnya, aku mati dalam api yang dia siapkan. Kali ini, aku akan membuatnya menyalakan sendiri bukti kejahatannya. Jumat sore, aku tidak membawa Arka. Aku menitipkannya pada Tante Wati dan pengasuh. Kamera baru sudah terpasang di depan pintu, dan aku juga sudah meminta polisi lingkungan untuk patroli lebih sering. Sebelum ke Villa Bima, aku mampir ke kantor notaris. 2 petugas notaris, Sandra, Rina, dan manajer properti masuk bersamaku. Bima melihat rombongan besar ini, wajahnya sempat menegang, tapi cepat-cepat tersenyum. Dewi, hanya pindah barang saja, kenapa harus seramai ini? Untuk mencegah kebakaran, pencurian, dan salah paham, kataku. Mendengar kata kebakaran, kelopak matanya bergerak sedikit. Suryani juga ada di sana. Dia duduk di ruang tamu, menggendong anak Rania. Rania berdiri di sampingnya, wajahnya kuyu. Kalimat pertamanya saat melihatku adalah, "Kak Dewi, apa kakak harus melibatkan anak-anak juga?" Aku melirik anak itu. Dia lebih kurus dari Arka, matanya besar, dengan cemas mencengkeram baju Rania. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun yang kasar pada anak itu. Anak tidak salah, yang salah adalah orang yang mendorongnya ke dalam permainan ini. Kalian yang lebih dulu melibatkan kedua anak ini, kataku pada Rania. Air mata Rania kembali menggenang. Aku hanya ingin memberinya keluarga yang utuh. Dengan mencuri anak orang lain untuk melengkapinya, tanyaku. Wajah lembutnya akhirnya retak sedikit. Kamu punya segalanya. Kenapa tidak bisa melepaskanku? Kalimat itu membuatku melihatnya dengan jelas. Dia bukan berkali-kali berpura-pura kasihan karena cinta pada Bima. Yang dia inginkan adalah status menantu keluarga Prakoso, posisi istri pemilik Gria Lestari, sebuah masa depan yang tidak perlu dia bangun sendiri. Dia merasa aku punya perusahaan, rumah, dan anak yang sehat, jadi wajar jika aku memberinya sedikit. Tapi, atas dasar apa? Aku tidak lagi memedulikannya dan naik ke ruang kerja. Begitu pintu terbuka, aku mencium bau cat yang samar. Tirai telah diganti, stop kontak di bawah rak buku juga baru dipasang. Petugas notaris mulai merekam dan mendata. Rina membuka kotak, memasukkan dokumen saham asli, kontrak lama, buku catatan ayahku, satu persatu. Bima berdiri di ambang pintu, tatapannya semakin dingin. Dewi, kita pernah jadi suami istri. Apa kamu benar-benar mau sampai sejauh ini? Aku tidak menoleh. Pernah jadi suami istri. Makanya aku sudah memberimu muka. Kamu yang tidak mau. Dia tertawa sinis. Muka? Kamu memutar video di acara syukuran, membuatku jadi bahan tertawaan semua kerabat, itu yang namanya muka? Aku memasukkan dokumen terakhir ke dalam kotak. Saat kamu melakukannya, kamu tidak takut jadi bahan tertawaan. Saat orang lain melihatnya, kamu baru takut? Dia masuk dan menutup pintu ruang kerja. Sandra langsung berkata, "Pak Bima, tolong buka pintunya." Bima tidak peduli. Dia hanya menatapku, suaranya meneteskan kebencian. Dewi Lestari, aku benar-benar sudah muak. Kalimat ini tumpang tindih dengan suara dari dalam api di kehidupan sebelumnya. Punggungku seketika menegang. Dia maju selangkah. Aku muak dengan perusahaan peninggalan ayahmu. Muak setiap kali orang menyebut Gria Lestari, mereka bilang itu milik keluarga Lestari. Muak dengan caramu, seolah memberiku segalanya, tapi di saat yang sama, selalu mengingatkanku bahwa semua itu bukan milikku. Karena memang bukan milikmu, kataku. Api di matanya langsung menyala. Lihat, kamu memang seperti ini. Dia tiba-tiba menyapu lampu meja. Lampu itu jatuh ke lantai, kabelnya mengeluarkan percikan api. Pada saat yang sama, asap mengepul dari bawah rak buku. Rina menjerit, "Kebakaran!" Petugas notaris mundur. Sandra segera mencoba membuka pintu, tapi ternyata tidak bisa dibuka. Bima berdiri di dekat pintu, wajahnya tidak panik. Instalasi listriknya sudah tua, tidak ada yang bisa disalahkan. Aku menatap asap yang semakin tebal, jantungku serasa diremas. Dia benar-benar berani. Bahkan dengan adanya orang lain di dalam ruangan, dia berani bertaruh. Karena selama dokumen terbakar dan situasi menjadi kacau, dia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di kehidupan sebelumnya,
Saat dia menutup pintu, yang kurasakan hanyalah keputusasaan. Kali ini, aku menekan tombol alarm di dalam tasku. Suara alarm yang memekakan telinga seketika memenuhi seluruh villa. Wajah Bima berubah drastis. Di luar jendela ruang kerja, petugas keamanan dan patroli pemadam kebakaran langsung menyerbu ke halaman. Ini sudah kuatur sebelumnya. Sebelum datang, aku sudah melapor ke manajemen properti tentang adanya kejanggalan pada sistem pemadam kebakaran villa dan meminta mereka melakukan pengecekan di tempat. Dan di dalam ruang kerja, selain kamera notaris, ada juga kamera mini yang kusematkan di dada. Dari saat dia menutup pintu hingga dia berkata instalasi listriknya sudah tua, semuanya terekam. Bima menerjang untuk merebut tasku. Aku mundur, mengambil handuk basah untuk menutupi hidung dan mulut. Sandra dan Rina menggunakan kursi untuk mendobrak pintu. Dari luar, terdengar suara orang mendobrak pintu. Asap semakin tebal. Tepat saat aku hampir terbatuk karena sesak, pintu berhasil didobrak. Petugas pemadam kebakaran menyerbu masuk dan membawa kami keluar. Halaman menjadi kacau balau. Suryani berteriak sambil memeluk anak. Wajah Rania pucat pasi, menatap Bima dengan nanar. Bima ditahan oleh 2 satpam, masih meronta. Dia menatapku, matanya merah menakutkan. Dewi Lestari, ini kamu yang memaksaku. Aku berdiri di halaman, angin dingin membuatku gemetar. Tapi kali ini, pintu telah terbuka. Api tidak mengurungku sampai mati. Aku menatapnya, berkata dengan sangat jelas, Bima Prakoso, yang menutup pintu adalah kamu. Yang menyalakan api juga kamu. Saat mobil polisi datang, dia masih berteriak-teriak tidak bersalah. Tapi catatan modifikasi instalasi listrik di ruang kerja, sumber api di tempat kejadian, rekaman video dari notaris, semuanya telah menutup jalan keluarnya. Rania mencoba kabur di tengah kekacauan, tapi dihentikan oleh polisi. Anak di pelukannya menangis kencang. Aku menatap anak itu, tidak ada rasa kemenangan di hatiku, hanya kesedihan yang mendalam. Kesalahan orang dewasa selalu membuat anak-anak yang menangis lebih dulu. Setelah Bima ditangkap, opini publik berbalik total. Aku tidak menulis esai panjang untuk menjual kesedihan. Aku hanya meminta akun resmi Gria Lestari untuk merilis 3 hal. Pertama, surat tanda terima laporan dari kepolisian. Kedua, tangkapan layar CCTV kunci pada hari hilangnya anakku. Ketiga, informasi publik bahwa Bima Prakoso sedang diselidiki atas dugaan pembakaran sengaja. Tidak ada ratapan, tidak ada tuduhan, tidak ada judul yang berlebihan. Tapi semakin terkendali, semakin kuat dampaknya. Orang-orang yang dulu memakiku gila pasca melahirkan mulai menghapus komentar. Ada yang meminta maaf, lebih banyak lagi yang diam. Tulisan yang dipublikasikan Bima sebelumnya digali kembali oleh netizen, satu persatu dibandingkan. Dia bilang aku posesif. Ternyata ibunya yang menyerahkan anakku pada Rania. Dia bilang Rania baik hati. Ternyata Rania membawa anakku ke pusat rehabilitasinya sendiri. Dia bilang aku tidak cocok mengasuh anak. Ternyata dia sendiri yang membuat kebakaran di ruang kerja demi merebut dokumen perusahaan. Klien-klien Gria Lestari juga mulai menelepon kembali. Pak Liu dari Hotel Grand Sentosa secara pribadi datang ke pabrik lama untuk melihat lini produksi. Dia berdiri di bengkel dan berkata padaku, Bu Dewi, proyek ini kami akan lanjutkan dengan Gria Lestari. Sebelumnya kami telah disesatkan oleh Pak Bima. Aku tidak berpura-pura lapang dada. Pak Liu, kerjasama bisa dilanjutkan. Tapi ke depannya, semua proyek Gria Lestari hanya mengakui kontrak dan prosedur, bukan hubungan pribadi. Dia mengangguk. Seharusnya begitu. Ini adalah langkah pertamaku dalam membangun kembali tatanan. Bukan memohon agar orang lain percaya padaku, tapi membuat semua orang tahu bahwa aturan lebih dapat diandalkan daripada hubungan pribadi. Hasil tes DNA final juga keluar. Anak Rania memang anak kandung Bima. Dan waktu kelahirannya hanya 9 hari sebelum aku melahirkan. Yang lebih krusial, polisi menemukan sebuah berkas perawatan bayi yang belum selesai di pusat rehabilitasi. Di dalam berkas itu, anak Rania didaftarkan sebagai Bagas Prakoso. Di catatan wali, tertulis selanjutnya akan dialihkan ke rekening jangka panjang keluarga Prakoso. Sementara arkaku diberi label sementara arka dengan status untuk diproses. Untuk diproses. Aku menatap 3 kata itu lama sekali.
Mereka memperlakukan anakku seperti barang, mengatur nasibnya. Di kehidupan sebelumnya, anak yang ditemukan itu seharusnya adalah anak Rania. Lalu Arkaku? Aku tidak berani memikirkannya. Tapi aku harus memikirkannya. Polisi terus menyelidiki rantai pertukaran yang telah terjadi di kehidupan sebelumnya dan berhasil digagalkan di kehidupan ini. Di alur waktu ini, Arka berhasil ditemukan. Tapi perantara yang pernah dihubungi Rania dan Bima, staf pusat rehabilitasi, berkas perawatan palsu, semua itu tidak muncul begitu saja. Tangan mereka kemungkinan besar masih terkait dengan anak-anak lain. Masalah ini bukan lagi sekadar urusan rumah tanggaku. Pada mediasi sebelum persidangan, aku bertemu Bima untuk terakhir kalinya. Dia kurus, jenggotnya tidak tercukur, matanya cekung. Begitu melihatku masuk, kalimat pertamanya adalah, "Arka baik-baik saja?" Aku duduk. Dia baik-baik saja. Matanya menunjukkan sedikit kerumitan. Bolehkah aku bertemu dengannya sekali? Tunggu jadwal dari pengadilan. Tenggorokannya bergerak. Dewi, aku tahu aku salah, tapi hari itu, aku tidak bermaksud mencelakaimu. Aku hanya terlalu terdesak. Aku menatapnya. Saat api menyala, apa kamu menutup pintu? Dia tidak bicara. Di kehidupan sebelumnya, pintu itu dia tutup tanpa ragu. Di kehidupan ini, pintu ruang kerja juga dia tutup. Seseorang mungkin bisa bertindak gegabah sesaat, tapi pilihan akan mengungkapkan sifat aslinya. Bima menunduk, suaranya serak. Aku benar-benar tidak tahan orang bilang aku hidup darimu. Rania berbeda. Dia membutuhkanku. Tatapannya padaku tidak sepertimu. Tidak seperti aku apa? Tanyaku. Dia tersenyum pahit. Tidak sepertimu, yang begitu sadar dan jernih. Ternyata, dia tidak menginginkan cinta. Dia menginginkan pemujaan. Menginginkan seseorang yang selamanya menatapnya dengan kagum, selamanya membutuhkannya, selamanya membuktikan bahwa dia adalah seorang pria. Dan karier, sumber daya, pernikahan, dan anak yang kuberikan padanya, di matanya bukanlah cinta. Itu adalah pengingat. Pengingat bahwa dia tidak sekuat yang dia bayangkan. Bima, kataku, yang paling kamu benci bukanlah aku. Kamu benci dirimu sendiri, yang mengambil barangku tapi tidak berani mengakuinya. Matanya langsung memerah. Dewi, bisakah kita tidak bercerai? Arka masih kecil. Aku bisa berubah. Rania, aku akan putuskan hubungan dengannya. Aku menatapnya, tiba-tiba teringat anak berusia 8 tahun di dalam api itu. Dia berteriak, "Rania baru ibuku." Saat itu, betapa aku ingin Bima menoleh padaku sekali saja. Sekarang, dia benar-benar menoleh. Tapi aku sudah tidak lagi di tempat yang sama. Perjanjian cerai tidak akan kuubah. Hak asuh anak tidak akan kulepaskan. Saham dan dana perusahaan yang kau selewengkan, yang harus dikembalikan, yang harus diganti rugi. Kasus pembakaran dan penculikan anak, bagaimana hukum memutuskan, biarlah berjalan. Dia mengangkat kepala, matanya akhirnya menunjukkan ketakutan. Kamu harus sekejam ini? Aku berdiri. Bima, jalan buntu ini bukan aku yang memberikannya padamu. Itu pilihanmu sendiri saat kamu menutup pintu. Nasib Rania datang lebih cepat darinya. Pusat rehabilitasi ditutup untuk penyelidikan karena dugaan penggunaan obat ilegal, pemalsuan catatan perawatan, dan menyembunyikan keberadaan bayi. Awalnya dia ingin melimpahkan semua kesalahan pada Suryani dan stafnya, tapi staf, untuk melindungi diri mereka sendiri, menyerahkan catatan obrolan. Di dalam catatan itu, Rania dengan jelas menulis, selama anak itu masuk ke keluarga Prakoso, Dewi yang linglung pasca melahirkan, tidak akan bisa membedakannya. Nanti kalau Bagas sudah akrab dengannya, dia tidak akan tega. Saat membaca kalimat itu, tanganku gemetar. Di kehidupan sebelumnya, dia benar. Aku memang tidak tega. Bahkan ketika anak itu semakin dingin dan semakin memihaknya, aku selalu berpikir, apakah aku sebagai ibu kurang baik? Yang dia manfaatkan bukanlah kelinglunganku. Yang dia manfaatkan adalah cinta keibuanku. Suryani juga tidak lolos. Dia bersikeras bahwa dia ditipu. Tapi rekaman CCTV, bukti transfer,
Dan catatan obrolan membuktikan bahwa dia tahu tentang keberadaan anak Rania sejak awal. Dia setuju bekerja sama karena Rania berjanji. Setelah anak itu masuk ke keluarga Prakoso, dia akan mengajari anak itu untuk menghormatinya sebagai nenek. Dan dia selama ini merasa aku tidak perhatian, tidak penurut, dan tidak bisa mengambil hati mertua. Dia bilang Rania lebih lembut dan tahu cara menyayangi orang. Ternyata, yang dia inginkan bukanlah cucu. Yang dia inginkan adalah menantu yang lebih mudah dikendalikan, dan seorang anak yang sejak lahir sudah diatur oleh mereka. Pengadilan akhirnya memutuskan perceraian. Hak asuh Arka jatuh padaku. Bima diwajibkan membayar tunjangan anak, tapi hak lawat harus di bawah pengawasan pihak ketiga. Dana perusahaan yang disalahgunakannya masuk ke proses penagihan. Kasus pembakaran dan penculikan anak diproses secara terpisah. Hari putusan, Bima berdiri di kursi terdakwa, seluruh tubuhnya seolah kosong. Dia menatapku dengan penyesalan, kebencian, dan juga ketidakrelaan. Tapi semua itu tidak ada lagi hubungannya denganku. Aku memeluk Arka, berjalan keluar dari pengadilan. Di luar, matahari bersinar cerah. Dia bersandar di bahuku, memegang kerah bajuku, tidur nyenyak. Aku menunduk mencium aroma susu di tubuhnya. Kali ini, aku akhirnya bisa memeluk anakku sendiri di bawah sinar matahari. Hari aku menerima akta cerai, aku tidak merayakannya. Aku hanya kembali ke rumah tua, membuang sepasang sandal yang dulu dipakai Bima. Sandal itu jatuh ke tempat sampah dengan suara pelan, seperti sebuah masa yang akhirnya berakhir. Arka sudah berusia 6 bulan. Dia bisa berguling, bisa menjambak rambutku, dan akan mengoceh saat bangun di pagi hari. Tante Wati selalu bilang, mata anak ini mirip denganku, sifatnya juga. Kalau lapar ya menangis, kalau mengantuk ya tidur, tidak menyusahkan diri sendiri. Mendengarnya aku tertawa, aku berharap dia menjadi dirinya sendiri. Bukan kelanjutan dari siapapun, dan bukan menjadi alat bagi orang dewasa untuk menang atau kalah. Gria Lestari perlahan stabil. 2 klien yang hilang tidak kukejar kembali. Aku juga tidak mengejarnya. Beberapa hubungan memang tidak tahan uji. Pesanan yang tersisa, satu persatu kurapikan kembali. Bengkel lama di pabrik direnovasi sebagian untuk membuat ruang laktasi dan istirahat ibu, bukan untuk pamer kepedulian. Tapi karena aku akhirnya mengerti, di masa lalu aku selalu memaksa diriku menjadi orang yang tidak boleh lelah, tidak boleh berantakan, tidak boleh berhenti. Tapi tatanan yang benar-benar baik seharusnya tidak bergantung pada satu wanita yang memaksakan diri. Tatanan itu harusnya mengizinkan orang punya anak, punya sakit, punya kelemahan, dan tetap bisa menyelesaikan pekerjaan. Rina dipromosikan menjadi direktur operasional. Pak Joko dan para mandor mulai mengerjakan kembali proyek-proyek sosial. Hari serah terima proyek Hotel Grand Sentosa, Pak Liu menatap hasil kerja lama sekali, lalu hanya berkata, Bu Dewi, Gria Lestari, tetaplah Gria Lestari. Berbeda, kataku. Gria Lestari yang dulu terlalu mengandalkan perasaan. Gria Lestari yang sekarang, utamakan batasan. Kabar tentang Bima sesekali kudengar dari Sandra. Awalnya dia tidak mau mengaku bersalah. Kemudian, setelah rantai bukti semakin lengkap, dia mencoba melimpahkan tanggung jawab pada Rania. Rania juga tidak lagi menangis untuknya. Keduanya saling tuduh, membongkar semua hal busuk yang tersembunyi. Ternyata, sejak Bima masuk ke Gria Lestari, dia sudah bermain 2 kaki. Satu tangan mengambil sumber dayaku untuk naik, satu tangan mencari perasaan dipuja dari Rania. Dia menyewakan apartemen untuk Rania, membayar biaya persalinannya, bahkan berjanji selama anak mereka masuk ke keluarga Prakoso, kelak Gria Lestari akan menjadi milik mereka bertiga. Tapi Rania juga bukan hanya demi cinta. Dia sudah menyimpan bukti transfer, obrolan, dan janji-janji Bima. Dia menginginkan status, dan juga uang. Mereka berdua mengira sedang memanfaatkan orang lain. Pada akhirnya, tidak ada yang bersih. Suryani pernah datang membuat keributan di bawah rumah tua. Rambutnya sudah banyak memutih. Dia berdiri di bawah dan menangis, bilang ingin melihat cucunya. Tante Wati berkacak pinggang menghalanginya di depan pintu. Dulu kamu serahkan anak itu ke orang lain, sekarang baru ingat dia cucumu. Suryani menangis memanggil namaku. Dewi, ibu salah. Ibu janji tidak akan ikut campur urusan kalian lagi.
Biarkan ibu lihat anak itu, sekali saja. Aku memeluk Arka, berdiri di balik tirai. Aku tidak turun, aku tidak luluh. Karena aku tahu, beberapa orang mengatakan mereka salah bukan karena mereka akhirnya mengerti arti menyakiti, tapi karena mereka kehilangan hak untuk terus menyakitimu. Kemudian, pengadilan menjadwalkan 1 kali lawatan dengan pengawasan. Bima bertemu Arka di pusat layanan anak. Arka tidak mengenalnya. Begitu digendong, dia langsung menangis. Bima kelabakan, matanya langsung memerah. Dia berbisik, "Arka, ini ayah." Arka menangis lebih kencang, mengulurkan tangan ke arahku. Petugas mengambil anak itu kembali. Aku menerima Arka, dia langsung bersandar di bahuku dan tenang. Bima melihat pemandangan ini, seolah terpukul oleh sesuatu. Dia bertanya padaku, apakah nanti dia akan tahu? Saat dia dewasa, aku akan memberitahunya yang sebenarnya. Tidak akan menjelekkanmu, juga tidak akan memperindahmu, kataku. Dia tersenyum pahit. Kamu masih sekejam ini. Aku menggeleng. Ini kejujuran. Dia menunduk, lama tidak bicara. Sebelum pergi, dia tiba-tiba bertanya, "Dewi Lestari, pernahkah kamu, sedetik saja, berpikir, seandainya dulu aku tidak melakukan semua itu, apakah kita akan baik-baik saja?" Aku menatap keluar jendela. Di halaman pusat anak, seorang gadis kecil sedang belajar berjalan. Dia jatuh, lalu bangkit sendiri, dan kembali berjalan terhuyung-huyung ke depan. "Bima," kataku, "tidak ada seandainya. Kamu bukan salah satu langkah. Kamu tahu ada orang di balik pintu, di setiap langkahmu, dan tetap memilih untuk menutupnya." Wajahnya memucat. Kali ini, dia tidak lagi membantah. Saat musim dingin tiba, villa keluarga Bima disita dan dinilai oleh pengadilan. Aku datang untuk konfirmasi barang terakhir kali. Ruang kerja di lantai 2 sudah dicat ulang, tapi di sudut dinding masih ada sedikit bekas jelaga. Aku berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Rina bertanya, "Bu, buku-buku tua ini masih mau disimpan?" Aku melihat di rak paling bawah ada sebuah buku catatan kerajinan kayu peninggalan ayahku. Di kehidupan sebelumnya, buku itu pasti ikut terbakar dalam api. Aku membungkuk, mengambilnya, menepuk debu di sampulnya. Ini di bawah. Saat meninggalkan villa, salju turun tipis. Aku masuk ke mobil. Arka tertidur di kursi pengaman, topinya miring. Aku membetulkan topinya, lalu memasukkan buku catatan itu ke dalam tas. Mobil keluar dari kompleks villa, melewati jalan tua di luar gerbang samping. Tempat itu sekarang sudah dipasang CCTV baru. Persimpangan ramai, penjual kastanye panggang mengepulkan asap hangat. Aku meminta sopir berhenti sebentar, turun untuk membeli sekantong kastanye. Kantong kertas yang hangat dipegang di tangan, panasnya terasa di telapak tangan. Di kehidupan sebelumnya, hal terakhir yang kuingat adalah rasa sakit dari cincin kawin yang meleleh di kulitku. Di kehidupan ini, yang kuingat adalah kastanye panas di persimpangan jalan di musim dingin, napas anakku yang teratur, dan lampu jalan yang perlahan menyala di luar jendela mobil. Kembali ke rumah tua, Tante Wati baru saja selesai membuat sup. Rina mengirim pesan bahwa sisa pembayaran proyek Hotel Grand Sentosa sudah masuk. Sandra juga mengirim foto pemberitahuan perkembangan baru kasus. Aku membaca semuanya satu persatu, tidak ada kegembiraan, juga tidak ada tangis. Aku hanya meletakkan ponsel di meja, pergi mencuci tangan, berganti pakaian, dan menggendong Arka. Dia bangun, melihatku dan tertawa. Di sudut bibirnya ada sedikit air liur. Aku mengambil tisu dan membersihkannya. Di luar jendela, ada yang menyalakan kembang api, suaranya terdengar dari jauh. Arka sedikit kaget, mencengkeram jariku. Aku menunduk. "Jangan takut, Mama di sini." Kalimat itu pernah diucapkan Rania sambil memeluk anakku. Itu adalah caranya mencuri posisiku. Sekarang, aku akhirnya bisa mengucapkannya dengan tenang. Bukan untuk membuktikan aku adalah ibunya, tapi karena aku benar-benar ada di sini. Malamnya, aku menidurkan Arka, lalu duduk di meja kerja, membuka buku catatan kerajinan kayu ayahku. Halaman pertama tertulis kalimat yang sangat sederhana. Kayu harus dipotong mengikuti alurnya. Manusia juga sama. Jangan selalu melawan dirimu sendiri. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Keesokan paginya, aku bangun seperti biasa pukul 06.30.
Pertama membuat susu untuk Arka, lalu memeriksa jadwal produksi pabrik, terakhir memasak semangkuk mie untuk diriku sendiri. Mie dengan sayuran dan telur mata sapi. Sinar matahari masuk melalui jendela rumah tua, jatuh di atas meja makan. Tidak ada yang mendesakku pulang ke rumah Bima. Tidak ada yang menyalahkanku kurang pengertian. Tidak ada yang menganggap pengorbananku sebagai hal yang wajar. Arka di kursi bayinya menepuk-nepuk tangan kecilnya, mengoceh padaku. Aku mengambil sehelai mie, meniupnya hingga dingin, perlahan memakannya. Hidup tidak tiba-tiba menjadi gemilang. Tidak ada yang datang membawa bunga untuk memberiku penghargaan. Tapi kunci rumahku ganti sendiri. Stempel perusahaanku pegang sendiri. Anak ada di tempat yang bisa kulihat. Namaku kembali tertera di setiap kontrak, setiap keputusan, setiap pagi. Ini sudah cukup. Hidup sekali ini, kita harus belajar membawa diri keluar dari panggung orang lain. Lalu, menutup pintu, dan berjalan di jalan kita sendiri.